5 buronan yang paling dicari di Sri Lanka ditangkap petugas gabungan dari Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya, Interpol Mabes Polri, dan Kepolisian Khusus Sri Lanka. Para buronan terlibat berbagai kejahatan seperti pembunuhan hingga peredaran narkoba. Lima buronan yang paling dicari di Sri Lanka ditangkap petugas gabungan dari Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya, Interpol Mabes Polri, dan Kepolisian Khusus Sri Lanka. Kelimanya disergap di sebuah apartemen di kawasan Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Para buronan ini kabur ke Indonesia setelah terlibat sejumlah kasus kejahatan termasuk pembunuhan dan peredaran narkotika. Satu dari 5 buronan merupakan tokoh kriminal yang paling dicari di Sri Lanka. Dengan pengawalan ketat, kelima buronan kemudian diekstradisi ke Sri Lanka. Dari Jakarta, Helmi Sejangbati, iNews melaporkan. Keinformasi lainnya, pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi kembali menyita mobil mewah milik Immanuel Ebenezer. Barang bukti tersebut disita terkait kasus perkara dugaan korupsi kepengurusan sertifikasi K3 di Kemenaker. Dua mobil mewah milik mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer dikembalikan ke Komisi Pemberantasan Korupsi pada Selasa sore. Juru bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan pihaknya langsung menyita mobil mewah milik Noel itu ke dalam perkara kasus dugaan korupsi terkait pengurusan sertifikasi K3 di lingkungan Kemenaker. KPK telah mengidentifikasi adanya dugaan 3 kendaraan yang dikuasai oleh pihak IEG ya, dalam perkara ini, yang kemudian telah kami sampaikan juga terkait dengan ketiga kendaraan tersebut untuk dibutuhkan oleh penyidik dalam proses pembuktian. Oleh karena itu, setelah dilakukan himbauan tersebut, yang bersangkutan kemudian kooperatif. Sebelumnya 1 kendaraan sudah dibawa ke KPK dan hari ini 2 kendaraan lainnya kembali dibawa ke KPK. Sebelumnya, penyidik KPK juga telah menggeledah rumah dinas mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan RI Immanuel Ebenezer di kawasan Pancoran, Jakarta Selatan. Dari rumah tersebut, KPK menyita mobil mewah dan sejumlah barang elektronik berupa 4 ponsel yang ditemukan di plafon rumah. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Direktur dan pemilik PT Zahra Auto Mandiri atau Uhutur, Khalid Zid Abdullah Basalamah alias Ustadz Khalid Basalamah menjalani pemeriksaan dalam kasus korupsi haji. Ustadz Basalamah mengklaim dirinya menjadi korban sebuah agen travel haji yang menggunakan kuota haji khusus dari Kementerian Agama. Hal itu diungkapkan Khalid usai menjalani pemeriksaan sekitar 8 jam di KPK. Kepada awak media, Khalid mengklaim dirinya telah terdaftar sebagai jemaah haji furoda. Namun ia mengaku ada sebuah agen travel bernama PT Muhibah Mulia Wisata menawarkan keberangkatan ibadah haji dengan visa haji khusus. Jadi saya posisinya tadinya sama jemaah furoda, terus kemudian kami sudah bayar furoda, sudah siap berangkat furoda, tapi ada seseorang bernama Ibnu Mas'ud yang pemilik PT Muhibah dari Pekanbaru menawarkan kami visa ini, ya. Sehingga akhirnya kami ikut dengan visa itu di travelnya dia di Muhibah. Jadi kami terdaftar sebagai jemaah di situ. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan periode 2019-2024 Mahfud MD menyebut Nadiem Makarim, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi periode 2019-2024 termasuk sosok yang memiliki integritas tinggi. Meski demikian, Mahfud menilai Nadiem tidak mengerti birokrasi pemerintah dan tetap keliru atau bersalah dalam kasus Chromebook. Menurut saya Nadiem itu adalah orang yang bersih, bersih, tetapi tidak paham birokrasi dan pemerintahan. Itu satu. Sehingga juga, bahkan ada yang
bilang nih seorang petinggi besar itu mau ketemu Pak Nadiem nggak bisa, berkali-kali daftar nggak bisa. Lalu mana ditemui di kantor, di hotel, karena konon dia nggak ngantor di kantornya, ditemuinya di hotel. Mantan pejabat tinggi lah, antara orang nomor 1 nomor 2 lah gitu. Itu yang bilang kayak gimana tuh Pak Mahfud, saya mau ketemu nggak bisa, sesudah berkali-kali minta diterima di hotel bukan di kantor. Nggak pernah juga. Jadi para rektor tuh curhat ke Bapak ya? Iya, dia berpikirnya anu aja ya, taktis saja, bahwa ini kayak ngatur bisnis ojek dan sebagainya, itu apa gitu. Padahal birokrasi kan tidak begitu, nggak paham ya. Bahwa dia bersih itu ya. Tetapi dalam kasus ini yang sekarang. Yang sebelumnya Kejaksaan Agung menetapkan Nadiem Makarim sebagai tersangka kasus pengadaan laptop berbasis Chromebook. Nadiem diduga merugikan negara hingga 2 triliun rupiah. Kejaksaan Agung menetapkan Nadiem Makarim sebagai tersangka dugaan korupsi pengadaan laptop berbasis Chromebook. Ia menjalani pemeriksaan selama 9 jam sebelum dijadikan tersangka pada 4 September lalu. Usai ditetapkan sebagai tersangka, Nadiem menegaskan dirinya bekerja atas dasar integritas dan kejujuran. Allah akan mengetahui kebenaran. Bagi saya, seumur hidup saya, integritas nomor 1. Kejujuran adalah nomor 1. Allah akan melindungi saya. Mas Menteri, Insya Allah. Pada hari ini kembali menetapkan 1 orang tersangka dengan inisial NAM selaku Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia periode tahun 2019 akan dilakukan penahanan di rutan selama 20 hari ke depan sejak hari ini tanggal 4 September 2025 bertempat di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Nadiem langsung ditahan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Akibat dugaan korupsi ini, kerugian negara ditaksir mencapai hampir 2 triliun rupiah. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Ya, kita ke informasi selanjutnya. Pemirsa, Menko Kumham IMIPAS RI Yusril Iza Mahendra bertemu dan berdialog dengan sejumlah tersangka demo ricuh yang ditahan di Rutan Polda Metro Jaya. Salah satu yang ditemui yakni tersangka kasus dugaan penghasutan Del Pedro Marhaen. Ditemani wakilnya Otto Hasibuan, Menko Kumham IMIPAS Yusril Iza Mahendra berdialog cukup lama dengan Direktur Lokataru Foundation Del Pedro Marhaen yang kini ditahan di Rutan Polda Metro Jaya, Jakarta. Dialog terkait kasus hukum yang menjerat Del Pedro serta terkait upaya pembelaan yang merupakan hak Del Pedro sebagai tersangka. Yusril menyebut kasus dugaan penghasutan yang menjerat Del Pedro masih berproses dan kemungkinan restoratif justice juga akan dibahas lebih lanjut. Sempat berbincang-bincang dan berdialog dengan semua tahanan. Jadi kami ingin menegaskan bahwa dari 1.400-an orang yang ditahan selama demonstrasi berlangsung, sudah dibebaskan sebagian besar, dan hari ini yang tersisa ada 68 orang, dan dari 68 orang itu ada 2 orang wanita dan 1 orang yang berumur pas 18 tahun. Kami berdialog dengan semua, termasuk dengan Del Pedro Marhaen yang juga ditahan di rumah tahanan Polda Metro Jaya.